dalam agenda siang hari ini adalah sosialisasi pendaftaran KIP kuliah untuk jalur SNBT, UTBK, Bapak Ibu yang terhormat. Program KIP kuliah pada tahun ini tentunya mendukung dari Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Poin keempat yaitu memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Nah, Bapak Ibu, untuk mendukung Astacita ini pada tahun 2025, mulai tahun 2025, di mana pengelolaan KIP kuliah sudah berada di Kemdikbudristek, begitu ya, dengan program-program lainnya yang tentu juga mendukung Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk kebijakan KIP kuliah tahun 2026, tahun ini kami sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Program KIP kuliah ini bentuknya adalah bantuan sosial, Bapak Ibu ya, untuk jenjang pendidikan tinggi, yaitu dalam bentuk bantuan biaya pendaftaran, biaya pendidikan, dan atau bantuan biaya hidup, Bapak Ibu. Itu adalah komponen-komponen yang akan diterimakan oleh para penerima KIP kuliah. Tujuan dari program bantuan KIP kuliah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus tadi, memiliki 3 tujuan utama, Bapak Ibu. Yang pertama adalah memperluas akses pendidikan tinggi. Yang kedua adalah meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Yang ketiga adalah meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi. KIP kuliah tentunya berperan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di luar selain dari program-program lainnya yang ada di kementerian-kementerian lain gitu ya, yang didukung oleh pemerintah. Nah, berikutnya adalah kriteria dan syarat umum penerima KIP kuliah tahun 2026, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penerima KIP kuliah adalah lulusan SMA, SMK atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi para siswa yang lulus tahun 2024, 2025 juga masih memiliki kesempatan untuk mendaftar KIP kuliah, begitu. Yang kedua adalah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemdikbudristek pada program studi yang terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem BAN PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang ketiga adalah memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN pada kelompok yang sangat miskin sampai dengan rentan miskin. Atau jika belum terdata namun penghasilan orang tua atau wali yang membiayai tidak melebihi dari upah minimum provinsi. Berikutnya kriteria selanjutnya, berikut adalah prioritas jalur seleksi dan tingkat ekonomi, Bapak Ibu. Persyaratan ekonomi bagi penerima KIP kuliah adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga yang sangat miskin sampai dengan rentan miskin, yang telah melalui verifikasi tentunya oleh perguruan tinggi dengan urutan prioritas penerima. Yang pertama adalah pendaftar KIP kuliah, lulusan SMA sederajat, penerima PIP pendidikan menengah, dan atau yang terdata dalam DTSEN, maksimal pada desil keempat, serta lulus SNBP dan SNBT untuk jalur SNPMB. Yang kedua adalah pendaftar KIP kuliah, lulusan SMA atau sederajat, penerima PIP pendidikan menengah yang terdata pada DTSEN maksimum pada desil keempat, serta lulus seleksi mandiri pada jalur masuk perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Yang ketiga adalah mahasiswa yang lulus semua jalur seleksi di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dan terdata pada DTSEN, maupun yang belum terdata pada DTSEN namun memenuhi persyaratan sangat miskin sampai dengan rentan miskin yang dibuktikan dengan dokumen yang diverifikasi dan validasi oleh perguruan tinggi. Berikutnya, ini terkait dengan pembebasan biaya UTBK atau SNBT, Bapak Ibu. Jadi para pendaftar
KIP kuliah mendapatkan pembebasan biaya UTBK atau SNBT bagi peserta UTBK atau SNBT yang memenuhi seluruh persyaratan ini. Yang pertama adalah mereka telah mendaftar KIP kuliah dan memiliki akun pendaftaran di SIM KIP kuliah. Jadi para siswa harus mendaftar juga di SIM KIP kuliah ya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah merupakan pemegang atau pemilik KIP pendidikan menengah yang terdata pada DTSEN dan masuk dalam 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah atau desil 1. Yang ketiga adalah memilih perguruan tinggi di bawah naungan Kemdikti-Saintek. Jadi 3 persyaratan ini yang harus dipenuhi agar para peserta yang mendaftar di UTBK atau SNBT mendapatkan pembebasan biaya pendaftaran. KIP kuliah memberikan 2 komponen pembiayaan Bapak Ibu, yaitu biaya pendidikan atau biaya kuliah, KT ataupun SPP untuk yang di swasta, bagi seluruh penerima KIP kuliah yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi setelah mereka ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Yang kedua adalah bantuan biaya hidup. Jadi para penerima KIP kuliah akan mendapatkan bantuan biaya hidup yang ditetapkan oleh Kemdikti-Saintek yang besarannya berdasarkan indeks harga lokal masing-masing wilayah tempat perguruan tinggi berada, gitu ya. Ada 5 klaster besaran mulai dari 800.000 sampai dengan 1,4 juta rupiah per bulan yang akan diterimakan per semester langsung ke rekening masing-masing penerima KIP kuliah. Untuk jenjang waktu pembiayaan KIP kuliah, ini membiayai untuk program reguler mulai dari diploma 1 sampai dengan sarjana. Untuk diploma 1, pembiayaan KIP kuliah maksimal adalah 2 semester. Untuk diploma 2 akan dibiayai maksimal 4 semester. Untuk diploma 3 akan dibiayai maksimal 6 semester. Dan diploma 4 atau sarjana akan dibiayai selama 8 semester. KIP kuliah juga membiayai program profesi, Bapak Ibu. Untuk profesi mereka penerima KIP kuliah yang melanjutkan ke jenjang profesi akan dilanjutkan pendanaan KIP kuliahnya, gitu ya. Mereka yang melanjutkan profesi untuk profesi dokter, dokter gigi, dokter hewan itu akan mendapatkan pembiayaan kembali maksimal 4 semester. Kemudian untuk profesi perawat, apoteker, bidan, psikologi, dan fisioterapi akan mendapatkan pembiayaan tambahan untuk profesinya selama 2 semester. Baik, berikut adalah timeline KIP kuliah tahun 2026. Bapak Ibu, fokus kita pada proses seleksi masuk UTBK SNBT. Untuk registrasi akun SNPMB siswa sudah dimulai sejak 12 Januari sampai dengan 7 April 2026. Kemudian pendaftaran UTBK SNBT sudah dibuka mulai kemarin 25 Maret sampai dengan 7 April 2026. Nah, ini perlu diingat para siswa-siswi Bapak Ibu semuanya bahwa batas waktu sinkronisasi pendaftaran KIP kuliah dan UTBK SNBT adalah 7 April 2026. Jadi jangan sampai terlewat begitu ya Bapak Ibu. Berikutnya jadwal-jadwal lainnya sampai dengan masa unduh sertifikat UTBK ini dapat Bapak Ibu akses di laman SIM KIP kuliah. Untuk pendaftaran KIP kuliah sendiri itu masih panjang sampai dengan 31 Oktober 2026 Bapak Ibu ya, mulai 33 Februari yang lalu sampai dengan 31 Oktober 2026. Oke, yang terakhir Bapak Ibu terkait tata cara pendaftaran KIP kuliah, para siswa seluruh masuk untuk mendaftar KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNBP, SNBT, dan Mandiri. Ini dilakukan secara online melalui laman kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id.